Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Sinta Zahra dari kelas Organisasi Keuangan Aktivitas Manusia B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dinamika organisasi keuangan tentang difusi inovasi. Nah, sebelumnya terdapat pengertian difusi menurut Rogers. Difusi merupakan suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu, dari waktu ke waktu, dan di antara para anggota suatu sistem sosial. Ini merupakan jenis komunikasi khusus di mana pesan-pesannya berkaitan dengan ide-ide baru. Komunikasi adalah proses di mana para peserta membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menyiratkan bahwa komunikasi adalah proses konvergensi atau divergensi sebagai dua atau lebih individu bertukar informasi untuk bergerak menuju satu sama lain, atau bisa juga terpisah, dalam arti yang mereka anggap berasal dari peristiwa tertentu. Dengan demikian, difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide tertentu kepada sekelompok anggota dari suatu sistem sosial. Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya perilaku atau ide tertentu oleh suatu anggota sistem sosial. Sistem sosial ini dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, hingga berbagai lapisan masyarakat. Kemudian, menurut Rogers pada tahun 1983, terdapat beberapa tahapan dalam keputusan suatu inovasi. Tahapan tersebut adalah knowledge atau pengetahuan, persuasion atau persuasi, decision atau keputusan, implementation atau implementasi, dan yang terakhir confirmation atau konfirmasi. Penerimaan atau penolakan suatu inovasi merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh individu pada reaksinya terhadap suatu inovasi. Proses pengambilan keputusan inovasi adalah suatu proses yang melibatkan individu setelah mengetahui pengetahuan awal tentang suatu inovasi dengan memberikan sikap tertentu terhadap inovasi tersebut. Hingga pada kemudian akan dapat memutuskan untuk menolak atau menerima inovasi tersebut. Lalu pada bagian ini terdapat relative advantage atau kualitas lebih bagus di mana inovasi lebih dapat diterima bila individu mempersepsikan inovasi tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibanding produk yang mereka pakai sebelumnya. Lalu ada compatibility atau sesuai kebutuhan di mana inovasi lebih cepat diterima bila dapat memenuhi kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Lalu ada complexity atau solusi dari suatu masalah, yaitu semakin mudah inovasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, semakin cepat inovasi tersebut diadopsi. Lalu ada trialability atau harga terjangkau. Hal ini menunjukkan semakin murah harga yang harus dibayarkan dalam persepsi seseorang atau kelompok, semakin tinggi keberhasilan difusi suatu inovasi. Lalu yang terakhir ada observability atau mudah didapat. Jadi semakin mudah didapat atau semakin mudah pula difusi yang terjadi. Karena seseorang tidak perlu mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan produk tersebut. Lalu selanjutnya terdapat contoh studi kasus mengenai difusi inovasi. Nah, judul studi kasus kali ini adalah implementasi difusi inovasi pada kemampuan media baru dalam membentuk budaya populer. Kajian pada media YouTube di kalangan remaja. Nah, kemunculan berbagai macam media massa seperti koran, radio, Instagram, TV, YouTube, dan media sosial lainnya kemudian akan membawa pengaruh besar pada kehidupan sosial di masyarakat. Dengan kemunculan berbagai media tersebut, membawa pula perubahan budaya yang berlangsung secara cepat.
Terpaan media yang begitu kuat telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Budaya tersebut tersaji melalui budaya media. Budaya media bisa ditemukan dalam bentuk foto, suara, dan tontonan yang memproduksi struktur kehidupan sehari-hari yang mampu mendominasi waktu luang seseorang. Oke, lalu kemudian ada analisis dari proses difusi inovasi YouTube pada remaja. Proses yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan. Pada proses ini, remaja sebagai seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya dapat berupa kelompok, diarahkan untuk memahami untung ruginya inovasi, yaitu YouTube bagi mereka. Lalu, pada tahap persuasi atau persuasion, si remaja ini sebagai seorang individu maupun kelompok membentuk sikap tertentu terhadap YouTube, baik yang buruk atau sifat yang baik. Dalam proses persuasi pada remaja akan berjalan lebih mudah, sebab pada dasarnya semakin muda usia kita, maka semakin mudah menerima suatu inovasi yang baru. Lalu pada proses keputusan, muncul ketika si remaja sebagai seorang individu atau kelompok mengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan mau mengadopsi inovasi tersebut atau malah menolak inovasi tersebut. Bisa jadi bagi yang menerima kemudian ada kemungkinan untuk mencontoh atau mengimitasi. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi atau implementation, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi. Dalam hal ini, remaja yang akan memutuskan maunya seperti apa dalam melihat inovasi YouTube. Lalu selanjutnya ada konfirmasi, yaitu ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya bagi remaja yang menerima inovasi dalam YouTube tadi, maka akan mendapatkan penguatan dari lingkungan ketika lingkungannya melakukan hal yang sama. Dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan difusi yang melibatkan saluran komunikasi serta berbagai lapisan struktur masyarakat dan yang terdapat pada anggota suatu sistem sosial. Sebagai contoh, difusi inovasi dalam kalangan media remaja yaitu YouTube, pada kalangan remaja mungkin akan lebih cepat menangkap inovasi tersebut dan mungkin mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam penjelasan kali ini. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.